Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Sabila dengan NIM 120118334 dari kelas TI 4203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perancangan tata letak fasilitas dengan submateri yaitu facility location. Selanjutnya adalah persyaratan dasar lokasi fasilitas. Menurut Apple yang dikemukakan tahun 1994 bahwa terdapat 3 persyaratan dasar dalam menentukan lokasi fasilitas. Yang pertama adalah akumulasi bahan yang dibutuhkan di suatu lokasi, yang kedua adalah mengolah bahan menjadi produk, dan yang ketiga adalah mendistribusikan produk ke pasar. Faktor yang mempengaruhi perencanaan lokasi pabrik terdapat 2 faktor, yaitu faktor primer dan juga faktor sekunder. Untuk faktor primer sendiri adalah faktor yang berpengaruh terhadap produksi dan distribusi suatu perusahaan. Yaitu contohnya ada kedekatan dengan sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, kedekatan dengan pasar, transportasi, dan sumber-sumber energi. Dan untuk faktor sekunder adalah faktor yang tidak berpengaruh langsung terhadap produksi dan juga distribusi suatu perusahaan. Contohnya adalah peraturan daerah dan sistem perpajakan, sikap masyarakat setempat, iklim, fasilitas perumahan dan fasilitas penduduk lainnya, rencana masa depan perusahaan, dan juga ketersediaan air. Ini ada metode pemilihan lokasi fasilitas dengan pendekatan diskrit dan juga continuous. Untuk diskrit ini sendiri yaitu di mana lokasi fasilitas yang baru dapat dilokasikan hanya di wilayah tertentu saja atau hanya di lokasi tertentu saja, sedangkan continuous adalah fasilitas baru yang dapat dilokasikan dalam beberapa lokasi. Untuk penentuan lokasi fasilitas dengan pendekatan diskrit ini ada 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan juga analisis hibrid. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kualitatif, yaitu teknik analisis faktor dan juga matriks prioritas. Untuk teknis analisis faktor, yaitu menggunakan metode scoring dan didasarkan pada keputusan yang bersifat subjektif, dan juga metode ini relatif mudah untuk digunakan. Contohnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah pabrik, kemudian kita sudah tahu apa saja visi misi dari pabrik, apa yang dibutuhkan oleh pabrik, kemudian kita menentukan pertimbangan lokasi-lokasi alternatif yang nantinya akan dibangun pabrik, yaitu di sini kita lihat bahwasannya ada 3 pertimbangan lokasi, yaitu Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Dengan kriteria-kriteria pendukung untuk menentukan alternatif lokasinya yaitu ada kedekatan dengan pasar, harga tanah dan gedung, tingkat upah, pajak usaha, transportasi, infrastruktur, dan faktor lainnya dengan bobot-bobot yang telah ditentukan. Nah, ini skor-skor ini adalah ditentukan secara subjektif berdasarkan apa yang telah kita lihat dan juga kita rasakan. Sini. Setelah itu, yang kita lakukan adalah mengalihkan bobot dan skor. Kita kalikan bobot-bobot yang tadi telah diketahui dengan skor-skor yang tadi kita tentukan. Yaitu di sini, di mana Yogyakarta memiliki skor untuk kedekatan dengan pasar yaitu 27, Solo 28,5, dan Semarang 27. Kemudian setelah semua dilakukan perkalian bobot dan skor, maka dari itu kita dapat menjumlahkan setiap alternatif. Bobot skor setiap alternatif, maka dari itu diketahui untuk jumlah bobot skor Yogyakarta adalah 81,25. Untuk Solo yaitu 83 dan juga Semarang 78. Maka dari itu kita akan mengambil alternatif lokasi dengan jumlah bobot skor paling besar yaitu Solo dengan jumlah bobot skor 83. Selanjutnya ada matriks prioritas. Ini ada skala banding. Skala banding yaitu di sini ada nilainya 1, 5, dan 10. Dan juga kebalikan 5, 1/5, dan juga kebalikan 10 adalah 1/10. Dengan maksudnya adalah 1 sama dengan keduanya sangat penting, 5 elemennya 1 lebih penting dari yang lainnya, 10 elemennya 1 sangat lebih penting dari yang lainnya, 1/5 adalah kebalikan dari 5, yaitu elemen 1 kurang penting dari yang lainnya, 1/10 adalah kebalikan dari 10, yaitu elemen 1 sangat kurang penting dari yang lainnya. Kemudian, soalnya sama, kita akan membangun sebuah perusahaan dengan alternatif yaitu Yogyakarta, Solo, dan Semarang dengan kriteria-kriteria yang telah dipertimbangkan yaitu A, B, C, D, E, F yang merupakan inisial dari kedekatan dengan pasar, harga tanah dan gedung, tenaga kerja, pajak usaha, transportasi, dan infrastruktur. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan terhadap matriks. Untuk yang A ke A, karena dia itu sama, maka dari itu sama-sama penting. Maka nilainya adalah 1. Untuk A ke B, kita nilai bahwasannya A lebih penting dibandingkan B. Maka nilainya adalah 5. Untuk A ke C, kita
memutuskan bahwa A lebih penting dibandingkan C, maka nilainya adalah 5. Untuk A ke D, kita memutuskan bahwa A sangat lebih penting dibandingkan B, maka nilainya adalah 10. Untuk A ke E, ini sama-sama penting, maka nilainya adalah 1. Dan juga A ke F, nilainya A lebih penting dibandingkan F, maka itu nilainya sama dengan 5. Untuk di sini ada matriks diagonal 1, di atas matriks diagonal kita menentukan nilai-nilainya, namun di bawahnya adalah kebalikan nilai dari di atas matriks diagonal 1, yaitu di sini contohnya B dengan A, yaitu kebalikan dengan A dengan B. Maka dari itu 1/5, hasilnya adalah 0,2. Sedangkan C dengan A, ini kebalikan dengan A dengan C, yaitu 1/5 juga, hasilnya adalah 0,2. Dan juga untuk C dengan B, kebalikan dari B dengan C, yaitu 0/2. 0,2/1. 1/0,2, hasilnya adalah 5. Dan seterusnya. Setelah kita menentukan setiap bobotnya, kemudian kita dapat menjumlahkan bobot setiap kriteria, yaitu untuk kriteria A hasilnya 27, kriteria B hasilnya 36, dan seterusnya hingga F. Setelah kita ada menemukan hasil bobot setiap kriteria, kita jumlahkan setiap bobotnya untuk A, B, C, D, E, F dengan jumlahnya yaitu 76,3. Setelah itu kita dapat menentukan normalisasi untuk kriteria A, B, C, D, E, dan F sebagai berikut, yaitu caranya adalah untuk semisal untuk kriteria A 27 dibagi dengan 76,3. Hasilnya adalah 0,3539. Nah, setelah kita menentukan semua nilai normalisasinya, maka dari itu ketika kita jumlahkan itu hasilnya adalah 1. Setelah itu, kita menentukan matriks prioritas alternatif lokasi untuk kriteria A, B, C, D, E, dan F. Langkah-langkahnya sama, hanya saja di sini kita mengacu pada kriteria A dengan alternatif-alternatif sebagai berikut. Yogyakarta dengan Yogyakarta sama-sama penting terhadap kriteria A. Yogyakarta dengan Solo dirasa Yogyakarta lebih penting dibandingkan Solo terhadap kriteria A, dan juga Yogyakarta dan Semarang sama-sama penting, maka dari itu nilainya adalah 1. Untuk di bawah matriks diagonal 1 adalah nilai kebalikannya, yaitu Solo dengan Yogyakarta, nilai kebalikan dari Yogyakarta dengan Solo, maka dari itu 1 dibagi 5, hasilnya adalah 0,2. Semarang dan Yogyakarta adalah kebalikan dari Yogyakarta dan Semarang, hasilnya adalah 1/1, yaitu 1. Dan juga Semarang dan Solo kebalikan dari Solo dan Semarang, maka 1/0,2, hasilnya adalah 5. Setelah itu kita jumlahkan setiap alternatif lokasinya, kita dapat bobot keseluruhan untuk alternatif lokasinya, kita dapat menentukan nilai normalisasi pada setiap alternatif lokasi, yaitu 7 dibagi 15,4, hasilnya adalah 0,4545. Dan seterusnya. Langkahnya adalah sama. Untuk kriteria A, B, C, D, E, dan F sama. Setelah itu, kita dapat mendapatkan nilai untuk kriteria dan alternatif lokasi. Langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan berpasangan untuk kriteria dan alternatif lokasi. Contohnya adalah tadi, pada kriteria D, kita terhadap alternatif lokasi Yogyakarta, Solo, dan Semarang, nilainya adalah matriksnya 0,454 dikali dengan alternatif lokasi D, yaitu 0,0433. Seluruhnya dikali dengan 0,0433, dari itu kita dapat mendapatkan nilai untuk normalisasi yang telah dikalikan. Nilai perbandingan berpasangannya. Setelah semuanya dilakukan perbandingan berpasangan, kita dapat menjumlahkan setiap alternatif lokasi dengan kriterianya yaitu A, B, C, D, E, F. Untuk Yogyakarta kita jumlahkan, maka dari itu hasilnya adalah 0,3589. Untuk Solo kita jumlahkan keseluruhan alternatif kriteria untuk keseluruhan kriterianya, yaitu hasilnya adalah 0,3962, dan juga Semarang kita jumlahkan juga, hasilnya adalah 0,2449. Maka dari itu yang terpilih adalah Solo karena memiliki nilai perbandingan berpasangan paling besar. Nilai rankingnya paling besar yaitu 0,3962.
terpilihlah Solo sebagai alternatif lokasi pembangunan pabrik. Selanjutnya adalah penentuan lokasi fasilitas dengan pendekatan kontinu. Ada 3 metode, yaitu metode median, gravity, dan juga wasteful. Namun, pada kali ini kita akan membahas metode median dan metode gravity saja. Untuk metode median, yaitu meletakkan fasilitas pada titik median. Contoh aplikasinya adalah level makro dan mikro, yaitu penempatan warehouse dan juga penempatan mesin. Kita langsung masuk ke contohnya. Ini diketahui ada 4 divisi dengan koordinat X, Y, dan juga rata-rata tarif pemakaian. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengurutkan koordinat X berdasarkan nilai yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 8, 10, 10, dan juga 12. Maka dari itu, urutannya adalah divisi 3, 1, 2, dan 4. Setelah kita urutkan, maka dari itu kita dapat melakukan perhitungan kumulatif bobotnya. Semisal di sini untuk nomor divisi 3, bobotnya ada 8, maka dari itu kumulatif bobotnya karena dia pertama masih tetap 8. Kemudian untuk yang kedua, kumulatif bobotnya adalah 8 ditambah 6, hasilnya 14. Yang selanjutnya adalah 14 ditambah 10, hasilnya 24. Dan yang selanjutnya adalah 24 ditambah 4, hasilnya adalah 28. Setelah itu kita akan mencari nilai kumulatif bobot yang hasilnya lebih besar sama dengan 28 dibagi 2, 14. Kumulatif bobot yang nilainya lebih besar sama dengan 14 adalah pada divisi 1, 2, 4. Tapi yang kita pilih adalah yang paling pertama memiliki nilai lebih besar sama dengan 14. Maka dari itu yang terpilih adalah nomor divisi 1 dengan koordinat X 10. Karena itu J sama dengan 10. Dan juga selanjutnya untuk koordinatnya itu sama, kita urutkan berdasarkan koordinat yang paling kecil terlebih dahulu. Kita tentukan kumulatif bobotnya, kemudian kita cari nilai kumulatif bobot pertama yang nilainya lebih besar sama dengan 14. Maka dari itu terpilihlah koordinat Y6 atau K sama dengan 6. Maka lokasi optimalnya untuk J, K yaitu 10,6. Sama untuk metode gravity, hanya saja untuk metode gravity ini bedanya adalah kita mencari W dikali XI dan juga W dikali YI, kemudian kita cari totalnya. Dan kemudian untuk X bar-nya itu total WXI dibagi dengan WI hasilnya 9,71 dan juga Y-nya WYI dibagi dengan WI hasilnya 6,43. Selanjutnya adalah jumlah fasilitas baru. Terdapat fasilitas tunggal dan juga multifasilitas. Fasilitas tunggal itu adalah fasilitas di mana fasilitas yang interaksi antara fasilitas yang ada dengan satu fasilitas baru. Untuk multifasilitas adalah interaksi antara fasilitas yang ada dengan beberapa fasilitas baru, dua atau lebih fasilitas baru. Ini ada optimasi kriteria, ada minisum, minimax, dan juga maksimin. Contoh soalnya adalah untuk minisum yang kita lakukan adalah di sini contohnya adalah 3 alternatif lokasi baru dengan juga lokasi fasilitas lama dengan jarak antar lokasi yang tertera pada tabel. Untuk pilihan berdasarkan minisum, yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan setiap alternatif. Yaitu untuk A1 kita jumlahkan, kolom A1 ada 40 ditambah 60 dan ditambah 34, hasilnya 134. A2 pun seperti itu dan A3 seperti itu. Setelah kita ketahui setiap alternatif lokasinya, kita pilih yang paling minimum nilainya, yaitu 115, yaitu terpilihlah alternatif 2. Untuk minimax, yaitu kita mencari dulu nilai maksimum setiap alternatifnya. Kemudian setelah didapat nilai maksimumnya, kita cari nilai minimum untuk ketiga alternatif. Yaitu di sini yang paling kecil nilainya adalah 50, yaitu alternatif ketiga. Untuk maksimin, kebalikan dari minimax, yaitu kita terlebih dahulu mencari nilai paling minimum, kemudian kita cari nilai maksimum antara ketiga alternatif tersebut. Yaitu paling maksimal di sini adalah 45, merupakan alternatif 3. Di sini ada representasi, yaitu poin dan area. Untuk poin yaitu fasilitas yang diwakilkan berdasarkan titik di wilayah 2 dan 3 dimensi. Sedangkan area adalah fasilitas yang diwakilkan terhadap area yang terletak di wilayah 2 atau 3 dimensi. Ini ada pengukuran jarak, ada rectilinear, straight line, dan juga check step. Dan yang terakhir ada aktual. Rectilinear ini pengukuran berdasarkan jarak yang tegak lurus, straight line ini yang berdasarkan pengukuran yang jaraknya lurus, dan juga check base dan aktual. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.